Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Agus. Mau tanya nih Pak Dika, hari ini ada waktu senggang nggak Pak Dika? Kalau hari ini saya ada jadwal mengajar sampai jam ke 8. Berarti nanti setelah jam ke 8 selesai paling bagus sekitar jam 2 kurang seperempat. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Pak Dika, saya ingin ngobrol sebentar dengan Pak Dika tentang proses KBM di kelas saya. Oh, tentang KBM di kelas. Saya kira ada hal penting apa gitu kok tumben banget. Oke lah kalau begitu. Nanti kita ngobrol di perpustakaan saja Pak ya, biar lebih kondusif. Oke siap Pak, nanti saya tunggu di perpustakaan ya. Kebetulan kalau jam segitu saya udah selesai ngajar, udah habis jam saya hari ini. Oke Pak Agus, nanti selesai mengajar, saya langsung ke perpustakaan. Ya, sekarang saya masuk kelas dulu, ada jadwal mengajar. Kelihatannya juga sudah ditunggu anak-anak sih. Oke Pak, selamat mengajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dika. Sehat Pak? Alhamdulillah. Maaf ya, agak terlambat sedikit. Gak apa-apa, saya juga baru nyampe kok Pak. Gimana nih kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah saya baik Pak. Keluarga? Keluarga alhamdulillah baik juga ini. Ngomong-ngomong ini Pak Agus, ada hal yang perlu dibicarain apa? Kok tiba-tiba saya diminta ketemuan ya? Jadi begini Pak, kemarin kan saya ngajar di kelas 11. Nah, saya lihat itu kok anak-anak pada lesu gitu, ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang buka-buka HP gitu. Jadi kayak mereka itu kurang fokus gitu. Apakah mungkin ya pembelajaran saya itu kurang menarik atau mungkin bosan hingga anak-anak itu juga kurang antusias di kelas saya itu Pak. Jadi saya harap nanti setelah ngobrol dengan Pak Dika ini, Pak Dika nantinya mau meluangkan waktulah untuk mensupervisi saya itu dan mengobservasi di kelas saya nanti Pak. Wah, dengan senang hati Pak Agus. Saya bersedia nanti mengobservasi Pak Agus saat mengajar di kelas. Berarti nanti apa hasil yang diharapkan Pak Agus? Ya tentunya harapan saya nanti saya bisa menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid-murid Pak. Oke, tapi sebelumnya apakah Pak Agus sudah membuat RPP-nya? Sudah ini Pak, RPP-nya sudah saya siapkan. Dari RPP yang sudah Pak Agus buat ini, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan dulu kompetensi dasar apa yang mau disampaikan kepada anak-anak, apa tujuan pembelajarannya, sampai bagaimana strategi pembelajarannya, sampai bagaimana nanti mungkin asesmennya gitu. Begini Pak, jadi RPP ini merupakan rencana pembelajaran saya untuk mapel bahasa Inggris kelas 11 dengan materi pokoknya itu adalah Analytical Exposition atau Text Exposition Analytics. Nah, tujuan umum dari pokok bahasan ini adalah nanti siswa bisa memahami pengertiannya, fungsi sosialnya, dan juga ciri kebahasaannya. Kemudian kalau tujuan khususnya itu ya nanti anak-anak bisa menangkap makna, jadi paham teks yang dia baca. Nah, dalam RPP ini juga sudah saya lengkapi dengan materi, kemudian ada soal-soal lengkap dengan kisi-kisi Pak. Nanti ya untuk perlengkapan atau sumber belajar ada buku dari buku interaktif, kemudian ada buku paket, ada juga ya saya siapkan sumber-sumber dari internet juga gitu. Nanti saya akan pakai laptop sama LCD juga Pak. Setelah saya cermati sih ini RPP sudah bagus Pak Agus, sudah cukup lengkap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agus, ini RPP-nya murni buatan Pak Agus sendiri atau bagaimana? Ya saya sih buat RPP ini pertama sendiri Pak, tapi akhirnya saya harus berkolaborasi dengan teman, jadi ada penyesuaian dengan teman-teman MKMB ini, ada masukan-masukan juga dari teman. Ya memang begitu sih Pak Agus. Memang kalau kita belum mampu untuk membuat RPP sendiri,
dengan baik, kan kita juga bisa menyusun RPP dengan konsep ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi, biar tidak dianggap plagiat. Praktek baik pembelajaran yang berhasil dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian juga bisa dari MGMP juga ya Pak Gus ya. Nah nanti kira-kira aspek keterampilan mengajar apa yang ingin Pak Agus kembangkan saat di observasi? Nanti saya ingin meningkatkan gitu Pak keterampilan saya dalam mengadakan variasi dalam mengajar Pak. Bagaimana nanti strategi Pak Agus dalam menerapkannya? Ya sebelumnya saya sudah refleksi dulu, kenapa sih kok anak-anak berbosan, saya selama ini di kelas seperti apa. Nah, nanti saya akan mencoba hal yang bervariasi, tidak monoton. Saya akan coba membuat kelompok-kelompok diskusi, kemudian saya juga akan meningkatkan mobilitas saya di kelas Pak. Jadi nggak hanya berdiri saja di depan kelas, tapi saya juga harus muter kelas untuk melihat proses diskusi, bagaimana perjalanannya, dan juga agar anak-anak itu lebih fokus gitu Pak. Kemudian Pak Agus, kira-kira nanti bagaimana dengan instrumen observasi yang akan kita gunakan untuk mengamati saat observasi Pak Agus mengajar di kelas? Oh iya Pak, untuk instrumen observasi ini sebaiknya komponennya bagaimana Pak? Saya kok belum ada contohnya itu untuk instrumennya gitu. Kebetulan ini saya ada sedikit referensi Pak Agus tentang bagaimana untuk mengobservasi guru ketika mengajar di kelas. Nah, kan kebetulan tadi yang ingin dikembangkan Pak Agus keterampilan memvariasi dalam mengajar. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Monggo dicermati terlebih dahulu. Iya Pak, instrumen ini saya setuju dengan instrumen yang dari Pak Dika ini. Baik, Pak Agus, kalau begitu ini sudah kita sepakati ya, instrumen ini yang akan kita gunakan. Nanti saya tinggal mengobservasi Pak Agus di kelas ketika mengajar seobjektif mungkin. Nanti saya mengobservasi mana hal yang sudah muncul, mana yang belum, mana yang sudah baik, mana hal yang belum muncul perlu ditingkatkan lagi. Nanti akan saya amati semua. Siap Pak. Ya. Nah, kalau begitu kira-kira kapan ini Pak Agus pelaksanaan observasi di kelasnya? Nanti saya bisa mensupervisi mengobservasi pembelajaran di kelasnya Pak Agus. Kira-kira mau dilaksanakan kapan? Bagaimana kalau Selasa pekan depan Pak, tanggal 25 Oktober jam kedua 3 di kelas 11. Apakah Pak Dika pada hari itu ada jam mengajar? Wah, kalau hari Selasa kebetulan Pak Agus, saya jam itu sudah tidak mengajar, jadi insya Allah nanti saya bisa mengobservasi kelas Pak Agus. Baik, kalau gitu Pak, saya ucapkan terima kasih ini atas kesediaan Pak Dika untuk meluangkan waktu buat saya ini Pak. Sama-sama Pak Agus, kita saling belajar dan berbagi demi kebaikan kita juga dalam mengembangkan kompetensi kita, kemampuan kita mengajar, dan tentunya juga demi kebaikan murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih ya Pak, nanti saya japri Pak Dika biar nggak lupa. Oke Pak Agus, ini juga sepertinya sudah jam pulang. Jangan lupa kita presensi online dulu. Ayo Pak. Mari Pak Dika.